Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM 2024 0501031115. Saya dari kelompok 5, program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Nah, teman-teman tahu nggak sih di mana kita bisa mengetahui perusahaan sedang rugi atau sedang untung atau laba? Nah, jawabannya ada di laporan keuangan. Dengan laporan keuangan, kita bisa mengetahui kinerja perusahaan secara jelas, seperti kemampuan membayar utang, menghasilkan laba, dan efisiensi penggunaan aset. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang laporan keuangan. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama. Oke, baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu apa sih laporan keuangan itu? Nah, jadi teman-teman, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dengan tujuan yang pertama, untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua, membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, menunjukkan tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, selanjutnya ada macam-macam laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca yaitu neraca atau laporan keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu dengan rumus dasar yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, adapun komponen utama dari neraca itu yang pertama aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, dan kendaraan. Yang ketiga ada kewajiban terdiri dari utang usaha, utang bank, dan yang keempat ada ekuitas atau modal atau terdiri dari modal pemilik dan laba ditahan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tertentu sehingga diketahui apakah perusahaan tersebut sedang untung atau rugi. Nah, komponennya ada pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, dan laba bersih. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu baik, poin selanjutnya yaitu pengertian neraca. Nah, apa sih neraca itu? Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, neraca disusun untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan baik secara tahunan maupun sewaktu-waktu. Neraca juga menyajikan informasi tentang yang pertama harta atau aktiva, yang kedua utang atau kewajiban, dan yang ketiga modal atau ekuitas. Nah, dengan tujuan untuk mengetahui keseimbangan antara aset dan sumber pendanaannya. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu komponen aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Aktiva lancar adalah aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu singkat atau dalam satu siklus operasi perusahaan. Contohnya kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, dan perlengkapan dan lain sebagainya. Yang kedua ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun dan tidak untuk dijual kembali. Contohnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aktiva lainnya. Aktiva lainnya adalah aset yang tidak termasuk dari aktiva lancar maupun aktiva tetap, dan ini biasanya bersifat non-fisik atau investasi jangka panjang. Contohnya investasi jangka panjang misalnya saham perusahaan lain. Yang contoh kedua itu piutang jangka panjang. Nah, selanjutnya ada kewajiban, terdiri dari kewajiban lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek yaitu adalah utang yang harus dibayar dalam waktu kurang lebih 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan. Contohnya utang usaha, utang gaji, utang pajak,
dan lain-lainnya. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk mendanai aset tetap atau investasi besar. Contohnya, obligasi, utang bank jangka panjang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada modal terdiri dari modal setor dan laba yang ditahan. Nah, contoh dari modal setor yaitu misalnya seorang pemilik perusahaan menyetor uang tunai sebesar 50 juta ke dalam perusahaan atau menyetor dalam bentuk kendaraan senilai 30 juta rupiah. Yang kedua, laba yang ditahan. Nah, laba yang ditahan atau laba bersih laba yang ditahan adalah laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemilik atau dividen, tetapi disimpan kembali untuk pembangunan usaha. Contohnya misal eh, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 100 juta, tapi hanya 40 juta yang dibagikan atau eh atau hanya 40 juta yang dibagikan sebagai dividen, sisanya 60 juta itu sama dengan laba ditahan. Oke, baik, poin selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Nah, apa sih laporan laba rugi? Nah, menurut James J. Van Horn, laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, diakhiri laba atau rugi pada periode tersebut. Nah, adapun komponen pendapatan dan pengeluaran laba rugi yang pertama, pendapatan dari usaha utama perusahaan, yang kedua, pendapatan sampingan dari perusahaan, yang ketiga, pengeluaran yang dibebankan dari usaha pokok, yang keempat, pengeluaran yang dibebankan dari usaha sampingan. Oke, baik, selanjutnya bentuk laporan laba rugi dibagi menjadi dua, yaitu bentuk tunggal atau single step dan yang kedua bentuk majemuk atau multi step. Nah, bentuk tunggal atau single step yaitu bentuk laporan laba rugi yang menyajikan seluruh pendapatan atau revenue di satu kelompok dan beban di kelompok lain, kemudian langsung menghitung selisihnya sebagai laba atau rugi bersih. Jadi, semua pendapatan itu terlebih dahulu dijumlahkan, lalu dikurangi dengan semua total beban. Nah, adapun kelebihan menggunakan single step atau bentuk tunggal yaitu yang pertama, lebih mudah disusun dan dipahami. Yang kedua, cocok untuk usaha kecil dan menengah. Adapun kekurangannya yaitu tidak menunjukkan secara rinci sumber laba seperti laba kotor atau laba operasi. Yang kedua, bentuk majemuk atau multi-step. Nah, bentuk majemuk atau multi-step yaitu bentuk laporan laba rugi yang menyajikan informasi lebih terperinci. Pendapatan dan beban dikelompokkan berdasarkan kegiatan operasional dan non-operasional. Nah, tujuannya agar pembaca bisa melihat dari mana laba itu diperoleh. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan menggunakan bentuk majemuk atau multi-step. Yang pertama ada kelebihan yang yaitu memberikan informasi lebih lengkap tentang sumber laba. Kemudian memudahkan analisis keuangan, misalnya menghitung margin laba kotor dan laba operasi. Adapun kekurangannya itu lebih memerlukan pemisah yang jelas antara aktivitas operasional dan non-operasional. Nah, baik, selanjutnya ada tujuan dan sifat laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan pada perusahaan dalam suatu periode. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi keuangan lainnya. Oke, selanjutnya ada sifat laporan keuangan, di mana dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat yang pertama, bersifat historis atau bersifat masa lalu, di mana laporan keuangan disusun berdasarkan data dan transaksi yang sudah terjadi, bukan perkiraan masa depan. Contohnya misalnya laporan laba rugi tahun 2024
disusun disusun dari transaksi yang benar-benar terjadi selama tahun 2024. Yang kedua bersifat menyeluruh atau komprehensif. Nah, di mana laporan keuangan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya ada pengertian rasio keuangan. Nah, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, dalam praktiknya, analisis rasio keuangan dibagi menjadi atau digolongkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama rasio neraca, rasio laporan laba rugi, dan rasio antar laporan. Rasio neraca adalah perbandingan antara pos-pos yang terdapat di neraca yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Apakah seberapa mampu perusahaan tersebut memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua ada rasio laporan laba rugi. Nah, rasio laporan laba rugi membandingkan pendapatan atau revenue dan biaya untuk menilai profitabilitas perusahaan, yaitu seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Kemudian yang ketiga, rasio antar laporan, yaitu perbandingan antara pos-pos yang berasal dari laporan keuangan yang berbeda, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Oke, baik, mungkin itu saja eh, sedikit penjelasan materi tentang laporan keuangan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.